Pemirsa, perlu tidak inovasi dan transformasi digitalisasi dalam produk keuangan syariah? Apakah ini juga masuk dalam RPJMN di tahun 2025-2029? Pak Emir, silakan. Ya, terima kasih. Jelaslah inovasi dan juga digitalisasi ini sangat penting. Tadi mengutip data yang disampaikan di awal, bahwa literasinya sudah 39%, udah semakin membaik nih. Artinya 39% dari orang Indonesia memahami apa itu keuangan syariah, tapi inklusinya masih 12%. Berarti kan mungkin ada faktor akses ke sini. Orang yang sudah literate tapi dia nggak bisa terinclude. Ya. Nah, salah satunya yaitu melalui digitalisasi. Mungkin saja di daerah-daerah yang agak jauh tidak ada layanan fisik dari lembaga keuangan syariah. Kalau BSI sih sudah tersebar di mana-mana ya Pak Anton ya, dari Sabang sampai ke Merauke ya. Tapi kan tadi bicaranya kan lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin tidak ada kehadiran fisik di situ. Nah, untuk bisa mengakses ya salah satunya melalui digitalisasi. Dan ini kan sebenarnya inovasi. Nah, inovasi pun harus dikembangkan ya. Sudah banyak juga sih inovasi-inovasi kita yang mendapatkan penghargaan ya, karena kekhasan keuangan syariah di Indonesia ini adalah menggabungkan sektor yang komersial dan sektor sosial, blended ya. Kita tuh sampai menang di ISDB itu mendapatkan penghargaan ya, the first impactful achievement in Islamic economics, itu untuk kas wakaf link sukuk. Itu memadukan antara sektor komersial sukuk dan juga wakaf yang merupakan sektor komersial. Nah, apalagi sekarang ekonomi dan keuangan syariah ini yang terdiri dari misalkan industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan syariah ini bukan lagi menjadi alternatif, tapi dia sudah menjadi mainstream ekonomi. Kenapa? Sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Baik itu RPJPN 2025-2045 ya, yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Kemudian juga RPJMN 5 tahun yang sudah diundangkan dalam bentuk Perpres Nomor 12 tahun 2025. Dalam RPJMN itu sendiri ada ekonomi syariah itu masuk dalam prioritas nasional nomor 2. Yang tidak hanya ekonomi syariah, tapi ada salah satunya ekonomi syariah. Kemudian ada program prioritas khusus ekonomi syariah dengan sasaran dan indikator yang jelas. Sasaran indikatornya untuk yang PN2 itu ekonomi syariah itu ranking kita. Ini alhamdulillah sekarang kita sudah berada di posisi ketiga kan Mas Gibran, Mas Wapres kan dulu nanyain apa yang dilakukan untuk SGIE. Nah, sekarang kita udah nomor 3. Nah, targetnya tahun 2029 itu mencapai nomor 1. Nah, untuk yang program prioritas ekonomi syariah, indikatornya itu adalah kontribusi aktivitas usaha dan pembiayaan syariah terhadap PDB. Tahun 2024 lalu 47% baseline-nya. Nah, karena kita ingin mencapai 8% pertumbuhan ekonomi, maka kontribusi ekonomi syariah diproyeksikan harus bisa mencapai 56% di tahun 2029 demi mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Oh, artinya keterlibatan atau pertumbuhan dari syariah dan inovasi dari syariah ini sangat mendukung pertumbuhan 8% nanti ya? Tentu. Okay. Ya, bahkan kalau lebih detailnya, tapi mungkin nggak cukup waktu di sini ya. Itu bahkan di KNEKS karena kita juga sedang menyelesaikan master plan ekonomi dan keuangan syariah, lagi mengidentifikasi mana program-program yang bisa berdampak secara langsung ya terhadap pertumbuhan ekonomi yang bisa mendukung 8%. Oke, baik. Pak Anton, pastinya BSI sudah melakukan beragam inovasi ya Pak ya dari produk-produk BSI saat ini. Apa saja yang sudah diinovasikan Pak dan bagaimana kemudian targetnya ini menyentuh masyarakat langsung? Baik, jadi kalau kita bicara inovasi ya itu tidak hanya terkait dengan bentuk produknya. Ya. Tapi juga kita lihat bagaimana preferensi orang ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Contoh misalnya, kalau dulu kita bicara di perbankan ya, misalnya secara umum itu orang kan butuhnya atau taunya hanya tabungan gitu ya. Kemudian juga mungkin deposito atau mungkin giro. Nah, sekarang orang sudah mulai berubah ya apa namanya preferensinya. Contoh misalnya orang mulai bicara kalau dengan perbankan itu bagaimana investasi. Tidak sekedar deposito tapi investasi lain. Makanya kalau kita lihat misalnya contoh ya untuk produk-produk investasi saja, bank itu punya banyak pilihan sekarang. Dia kerjasama misalnya dengan lembaga-lembaga manajemen investasi kan. Ada reksadana di situ dijual, kami juga menjual sukuk. Termasuk juga misalnya investasi emas dan segala macam. Itu dari bentuk preferensi produk apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang kedua adalah delivery channel-nya. Delivery channel kalau dulu misalnya orang buka tabungan hanya mengambilnya mungkin via ATM. Atau datang ke counter kita. Sekarang sudah bermacam-macam cara kan. Apakah dia harus dengan digitalisasi dan seterusnya.
Yang ketiga yang juga tak kalah penting terkait dengan inovasi produk itu adalah kecepatan. Orang sekarang karena dengan digital segala macam harus cepat, maka tidak ada cara, bank pun juga harus bisa melayani nasabah sesuai dengan preferensi kecepatan yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita tidak punya misalnya sekarang channel-channel digital, sudah bakal ditinggal itu, nggak ada cerita lagi kan. Masa katanya bang tidak bisa diakses dari mana-mana. Nah sekarang kita harus mulai bagaimana melakukan perubahan itu. Dan itu kan orang melihatnya, kalau nasabah melihatnya kan dari permukaannya saja, mudah diakses. Sementara kita harus membangun kapasitas di bawahnya ini yang kadang-kadang orang tidak paham kan begitu. Misalnya merubah bentuk font saja dari atau warna dari digital kita itu, berapa banyak usaha harus kita lakukan kan, mulai dari servernya harus siapkan berapa, programmernya harus berapa orang, berapa jam waktu orang untuk mengerjakan itu dan seterusnya. Nah ini yang mungkin tadi yang menyambung sama Pak Agustianto, salah satu kendala kita untuk melakukan percepatan baik itu literasi maupun terutama inklusinya adalah ketidakmampuan maksud saya, dalam beberapa level BSI mungkin sudah mampu, tapi sebagian umum ya secara umum perbankan syariah tidak mampu untuk mengejar itu. Karena kembali mengejar itu butuh modal, butuh kompetensi, dan butuh segala macam. Kurang lebih begitulah. Saya mau menyambung ke Pak Agus. Pak Agus mungkin boleh ditanggapi nih Pak, apakah ada bantuan dari YAI terkait dengan permodalan kepada lembaga keuangan syariah lainnya? Ya, kalau masalah permodalan, YAI sebagai organisasi pakar intelektual itu perannya memberikan kontribusi pemikiran, termasuk pemikiran-pemikiran yang inovatif untuk mengembangkan produk dan juga tadi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan syariah. Kalau masalah permodalan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam tidak begitu berkompeten ya untuk memberikan masalah peningkatan permodalan ini. Paling kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif ya untuk meningkatkan permodalan kalau bank umum syariah. Tetapi kalau untuk lembaga-lembaga keuangan lainnya ya, keuangan-keuangan termasuk multi finance, asuransi syariah, modal ventura syariah. Nah, kita hanya bisa memberikan kontribusi pemikiran, bukan memberikan masalah permodalan ya. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para lembaga begitu ya. Pemikirannya seperti apa Pak yang disampaikan? Ya, misalnya penerbitan sukuk yang banyak dikembangkan. Ya, karena ini lebih murah ya dibanding misalnya kalau kita mengambil atau mencari permodalan dari luar negeri. Karena kalau permodalan dari luar negeri kadang-kadang di hedging saja itu sudah tergolong mahal. Jadi sehingga kita selalu kadang-kadang menghindari permodalan dari asing. Nah, seperti itu. Baik. Tapi saya juga mau tahu regulasi dari pemerintah seperti apa. Dari Knex, regulasi apa yang dilakukan untuk mempermudah inovasi dan juga digitalisasi kepada produk syariah? Silakan Pak. Ya. Kalau tugas KNEKS kan lebih kepada memberikan rekomendasi kebijakan ya. Kalau regulatornya sendiri kan ada, kalau untuk lembaga keuangan syariah OJK, Bank Indonesia, LPS ya. Nah, tentunya kita pertama dalam master plan ekonomi dan keuangan syariah sendiri itu banyak hal yang mendorong inovasi. Nah, salah satu hasil dari buah pemikiran rekomendasi tentunya tidak hanya KNEKS bersama-sama, itu adalah munculnya SRIA, Syariah Restricted Investment Account, sebuah inovasi yang mungkin unik, tidak ada padanannya di konvensional ya Pak Anton ya. Nah, hanya di bank syariah yang betul-betul memberikan kesempatan untuk orang berinvestasi, betul-betul berinvestasi, tidak hanya sekedar menempatkan dana pihak ketiga. Nanti boleh minta testimoni oleh Pak Anton terkait bagaimana penerapannya di Bank Syariah Indonesia ya Pak Anton ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita memberikan rekomendasi tadi sama ya, bagaimana produk-produk yang terinovasi yang terbaru ya. Nah, yang berkaitan dengan platform digital juga, KNEKS mempunyai suatu platform yang bisa menghubungkan antara UMKM, tentu UMKM yang memproduksi produk halal dengan pembiayaan syariah. Nah, di situ si UMKM bisa mempelajari apa aja kira-kira pembiayaan syariah yang mungkin mereka dapatkan.
Sehingga ini juga platform ini juga bisa membantu inklusi. Nah itu ada di website kami ya, platform tersebut di www.knks.go.id. Bagian mananya saya agak lupa nih, ntar bisa dicek di situ. Oke, tapi yang menarik juga nanti kita akan dalami bagaimana kemudian pertumbuhan dan juga persiapan inovasi dari produk keuangan syariah untuk Gen Z. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.